Banyak yang nanya sama gua, Coach, Dok, Kang, Pak, itu roadshow 17 hari sendirian solo riding keliling Jawa. Ini bukan pertama kali, sudah sekian kali, kagak capek apa? Ya capek lah. Tapi gue pengen bahas kenapa gua roadshow 17 hari berani sendirian. Oke? Dan keseruan di belakangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gua Dr. Andika Setiawan, Juragan Kanggeng Water, amazing mentor, account IG gua, dan tentunya pengasuh macam si milioner. So, banyak yang nanya sama gua gini, teman-teman. Kemarin kan ini bukan yang pertama kali. Jadi gua roadshow naik motor. Ya, gua ada 2 motor, kadang naik ini yang CF Moto 450 atau yang GS 1200 dan full sendirian. Padahal konteksnya yang pertama, lu kalau ada apa-apa motornya gimana? Emang lu ngerti motor kalau kenapa-kenapa rantainya, kenapa-kenapa mogok dan seterusnya? Sumpah men, gua kagak tahu men. Gua tuh cuma ngerti cara ngisi bensin. Oh, Pak. Kita lagi ada di mana nih? Kita lagi ada di Magelang ya, di Gunung Sumbing, tepatnya belakang gua di Linggarjati. Jadi gua nggak ngerti banget yang namanya motor. Gue cuma ngerti bagaimana cara ngisi bensin. Parah nggak? Dan gue berani keliling Jawa ke berbagai kota di Indonesia itu sendirian. So makna yang pertama, gue tawakal ilallah. Gue percaya sama Allah akan nolong gue. Tapi memang kalau Jawa gue masih berani sih. Kalau gue keliling Sumatera, keliling Sulawesi, Borneo, Kalimantan ya gue pasti harus bawa kawan yang paham karena banyak hutannya ya. So yang pertama gue berani aja. Padahal gue nggak ngerti soal motor gitu kan. Gue nggak ngerti soal motor, gue cuma ngerti isi bensin. Wah Pak, gue pernah bego banget waktu itu. Jangan kasih siapa-siapa ya. Motor gue sebelum ini itu tiba-tiba nggak bisa nyala gitu. Waduh mogok nih, nggak bisa dipanasin gitu. Ya terus gue bilang ke bini gue, kayaknya harus ganti motor nih, motor udah nggak bisa nyala. Ya sudah, akhirnya gue beli taksi. Ternyata bukan rusak motornya, hanya habis bensin. Gue baru ngerti kalau manasin motor itu bensin juga kepake. Oblak, nggak apa-apa ya. Nah, jadi gue sebenarnya nggak ngerti motor teman-teman, tapi gue punya semangat, passion karena gue seneng motoran. Solo riding itu agak sulit untuk dibahas karena sensasi itu hanya paham ketika lo naik di atas motor, diterpa angin, sepoi-sepoi, dan melihat pemandangan yang sangat-sangat luar biasa. Apalagi rasa commanding gue ketika megang stang motor itu, ya gue kan alpha male banget ya, kerasa wow gue commander nih. Kenapa? Gue mau 17 hari ya kemarin, dan ini bukan pertama kali gue keliling sendirian. As you know, seperti yang lo ketahui, bisnis gue itu kan salah satunya adalah Kanggeng Water. Ini bisnis kesehatan, betul gak? Ya kan? Sebuah produk mesin Levelook water ionizer dari Jepang untuk memproduksi air dengan karakteristik dia simple antioksidan bagus banget buat vitalitas tubuh. Dia alkaline, ibarat kata juga kayak air zam-zam itu kan basah, alkaline. Kalau baterai, lo pakai baterai alkalin gitu pasti kenceng, dan dia microclustered yang mana itu akan sangat menyehatkan sekali. Yang pertama, oke gue bahas aja. This is all about statement. Ini tentang sebuah pernyataan. It's all about statement. So, gue bisnis Kanggeng Water, gue bicara bisnis kesehatan. Ketika gue sehat, gue harus menunjukkan bahwa gue bisa keliling Jawa naik motor sendirian, hujan kehujanan, panas kepanasan. Alhamdulillah. Dan ternyata sehat aja nggak cukup, tapi juga harus fit, harus vitalitasnya kuat. Nah, buat gue ini ada sebuah statement bahwa produk Kanggeng Water works, bahwa produk ini bisa membuat tubuh ini kuat. Tapi jangan, don't try this at home ya. I mean, ya gara-gara lo ngeliat gue termotivasi dan lo tiba-tiba ujuk-ujuk motoran gitu kan, masuk angin meninggal, ya jangan juga. Nah yang kedua, tentu ini juga bukan hanya karena produk Kanggeng Water bagus. Gue menjaga pola makan, pola minum Kanggeng Water, menjaga pola olahraga, pola istirahat, supaya gue punya bukan hanya sehat tapi juga fit. Karena sehat belum tentu fit. Oke? So this is about my statement tentang produk gue bahwa Kanggeng Water bisa menyehatkan. Terus yang kedua, well this is business. Business we talk about money, ya kan? Dan ya motor ini alhamdulillah ada harganya. Apalagi yang GS 1250 cc. Well, this is also a statement bahwa if you do the business, kalau lo bisa jalankan bisnis apapun sebenarnya. Nggak harus bisnis Kanggeng Water bareng gue. Lo bisnis apapun
apapun. Selama lu mencari maisha dengan benar, lu lakukan dengan benar, maisha itu apa sih? Cari duit lah ya intinya, mencari nafkah dengan benar. And then lu nabung dengan benar, lu bisa kok punya mobil bagus, motor bagus, lu bayar hobi lu. Ya hobi lu bisa jadi motoran, bisa jadi whatever lah begitu. Ini sebuah bukti bahwa bisnis ini menghasilkan duit. So this is my second statement bahwa this is all about money. Oke? Terima. So, yang kedua, financial statement bahwa bisnis ini bisa memberikan kebebasan uang. Yang ketiga, jauh lebih precious, jauh lebih priceless. Lu mungkin sehat, lu fit, tapi nggak punya duit, nggak bisa juga. Jalan-jalan menghabiskan sekian banyak hari. Lu punya duit tapi nggak sehat, nggak bisa juga. Lu sehat tapi lu nggak punya duit, tapi lu nggak punya satu ini, lu duit lu banyak. Lu sehat tapi lu nggak punya satu hal ini, lu nggak bisa juga melakukan apa yang gue lakukan. Itu apa? Time. So this is all about time freedom. This is my time freedom statement. Jadi gue punya, alhamdulillah atas izin Allah semuanya, sehatnya ada, fitnya ada, duitnya ada alhamdulillah, dan waktunya ada. Kebayang nggak? Kalau lu nggak punya time-nya, lu juga nggak bisa melakukan itu. So this is my time freedom, financial freedom, my health freedom, ya, my mind freedom. So this is all about statement yang I want to deliver to my team, my business team, yang gue mau sampaikan ke tim bisnis gue bahwa di bisnis ini kalau lo serius, lo punya uang, punya kesehatannya, dan lo punya waktunya, dan lo punya vitalitasnya. Terus yang berikut ya, gue pengen statement bahwa begini teman-teman, bisnis kan capek ya, kerja itu capek. Gue punya banyak tim bisnis di seluruh Indonesia, di berbagai negara, bahkan mereka sering, kemarin pas gue di Jogja, ada satu tim gue yang dia baru keliling 3 hari roadshow pakai mobil begitu. Wah, keliling-keliling. Terus pulang roadshow-nya, dia langsung ngirim ke teman-temannya, ke keluarganya permohonan maaf. Karena dia rasanya langsung tubuhnya drop kayak mau meninggal begitu. Langsung minta maaf, kirim pesan-pesan terakhir, baru 3 hari. Gue bilang, gue dengan enaknya ngomong kan, lo baru 3 hari naik mobil. Gue 17 hari naik motor sendirian. Motor besar pula, badan gue kan kecil. Kebayangan dorong-dorong. Kalau di Alfamart, Indomaret, berat cuy. Gue gogolan tenaun ya, tiduran di teras Alfamart, Indomaret, ya kebayang. Jadi gue bikin statement bahwa, guys, kalian boleh capek, tapi belum secapek gue kok. Lo ngapain ngeluh? Ngapain lo misuh-misuh, capek, lelah, dan seterusnya? Gue lebih capek, tapi gue nggak pernah menunjukkan keletihan gue, rasa lelah gue. Kebayang nggak? So this is my positive statement, sebuah pernyataan yang sangat jelas kepada tim kerja gue bahwa lo nggak usah ngeluh dah, gue juga capek. Ya udah, kita sama-sama capek. Satu hal yang pasti, capek kita ini satu lillah untuk Allah Subhanahu Wa Taala insya Allah, karena dengan uang kita bisa zakat, infak, sedekah, wakaf, kita bangun pondok, dan sekarang kita lagi bangun kawasan kedua kita ya, Kampung Akhirat Terpadu di Purwakarta bersama Masih Muslim Billionaire dengan KAT-nya, Komunitas Amazing True Health-nya ya, namanya Kampung Akhirat Terpadu. Join ya, kita saling bantu. So, lu nggak bisa ngeluh capek depan gue, karena been there done that, even gue lebih capek. Tapi gue tetap menunjukkan semangat gue. Kenapa? Because this is my another statement bahwa lu nggak akan pernah ngeliat gue capek karena gue tahu my goals. I know what my purpose is. Gue tahu tujuan gue, and I know what my goals, my vision is. So, ketika lu tahu visi lu, maka lu nggak akan pernah kenal lelah. Lo gak akan pernah kenal capek. Monggo Ibu, ngonten dulu ya, izin. Sehat-sehat Ibu ya. Sehat-sehat Ibu. Assalamualaikum. Dari kemarin di sini Ibu. Dingin Ibu, aduh. Alhamdulillah, insyaallah. Dan itu salah satu hal yang gue seneng ketika gue touring sendirian, gue kenal budaya setempat, gue ngobrol sama orang-orang akamsi, anak kampung asli, anak kampung sini gitu kan, warlock, istilah kata warga lokal. It's a healing for me. So, buat gua, ini sebuah another statement. Buat gua, touring is my healing. Karena touring adalah healing. So guys, kalau gua punya this amazing statement for my life, for my business team, for my entire Kanggengpreneurs and fighters, dan buat para santri-santri gue juga termasuk. So, my question is, what are your statements? Lo punya statement apa? My question is, what is your statement? Pernyataan dalam hidup apa yang ingin lo sampaikan ke orang-orang di sekitar lo bahwa you are who you are. Lu adalah lu. And this is about legacy. Ini tentang apa yang lo mau wariskan buat tim lo, anak-anak ideologis lo, dan peradaban yang lo tinggalkan.
So guys, stay tune terus bersama gue ya kan di perjalanan berikutnya. So hopefully lo dapat banyak insight, dan this is who I am. Kalau lo suka sama konten seperti ini, please subscribe, like, comment, and share. Semoga lo dapat informasi, dapat insight, dapat vibrasi yang luar biasa dari gue. Gue Andika dari kaki Gunung Sumbing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.